Pemirsa, polisi gerebek rumah predator anak di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan iming-iming jajanan Rp1.000. Tim Satreskrim Polres Semarang menggerebek rumah pelaku pencabulan di rumahnya di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria 40 tahun ini sempat berusaha kabur dengan mengunci pintu rumah, namun petugas dengan sigap membekuk pelaku. Dari penggeledahan di lokasi, petugas menyita pakaian yang dikenakan korban, sebungkus makanan ringan, karpet, dan sarung milik pelaku. Pedofil ini beraksi dengan iming-iming jajanan seharga Rp1.000. Korban pun dicabuli hingga 5 kali. Sodomi ini inisialnya KS kita tangkap setelah ada laporan dari orang tua korban, di mana korban ini adalah anak laki-laki usia sekolah dasar. Penangkapan pelaku berawal dari laporan orang tua korban. Hingga kini petugas masih memeriksa intensif pelaku untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Polisi pun mengimbau warga untuk melapor jika anaknya menjadi korban asusila pelaku. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Hanya karena sulit belajar online, bocah perempuan 8 tahun meninggal dunia dihajar ibu kandungnya sendiri. Mirisnya sang suami ikut terlibat mengubur anaknya di pemakaman umum di Lebak, Banten dengan kondisi tidak layak. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah online. Nah, di situ saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Lalu di situ saya bilang, suruh tulis yang benar, saya bilang. Inilah pengakuan Lia, ibu yang tega menghabisi nyawa putri kandungnya Keisha Syafiah hanya karena kesal korban tidak mengerti belajar secara online. Pembunuhan keji ini terjadi 26 Agustus lalu di kontrakan tempat tinggal korban di Tangerang, Banten. Korban disiksa sang ibu lantaran tidak fokus saat belajar online. Dengan sadis, sang ibu menganiaya korban hingga meregang nyawa. Sedangkan ayah korban tidak mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap anaknya yang dilakukan sang istri. Karena dibujuk sang istri, ia kemudian tidak melaporkan kejadian ini ke polisi dan membantu menguburkan korban. Saat itu, ia bersama istri dan kembaran korban membawa jenazah Keisha dengan motor ke Cijaku, Lebak, Banten untuk dikuburkan di dekat makam neneknya. Usai menguburkan putrinya dengan pakaian lengkap, pasangan suami istri ini kembali ke Jakarta. Pelaku kemudian melapor ke polisi dan berpura-pura mencari putrinya hilang. Karena saya takut istri saya masuk ke Polsek, Pak, karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, nggak ada yang ngurusin, Pak. Itu nggak langsung kepikiran ke Banten itu, Pak, nggak. Tapi atas kesepakatan kamu berdua dibawa ke Banten. Iya, untuk menyerahkan jejak perkebunan di daerah Cijaku. Iya, biar dekat. Ya nguburnya sih, ya kayak gitu sih, Pak, asal. Siapa yang gali kuburnya siapa? Kalau gali kuburnya sih gantian, Pak. Imam sendiri? Iya, gantian sama istri. Ya, saya pinjem cangkul. Ya? Pinjem cangkul, Pak. Ke siapa sih? Sementara itu pemilik cangkul mengaku trauma karena tidak menyangka cangkul yang ia pinjamkan digunakan untuk mengubur korban pembunuhan. Kini polisi menetapkan kedua orang tua korban sebagai tersangka. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Kami mendapati informasi pelaku ini sempat menganiaya korban sering karena dari
beberapa dokumentasi yang kita dapati bahwa korban ini sempat mengalami ada foto lebam dan di bagian mata dan di bagian mulut. Iya, Pak David, diketahui korban juga memiliki kembaran. Bagaimana saat ini kondisi anak lain dari pelaku? Untuk kembarannya sudah kami lakukan koordinasi dengan P2 TP2A Kabupaten Lebak untuk pendampingan saudari kembar tersebut kepada kakak kandung tersangka yang dalam hal ini pamannya. Sementara itu, Zulkifli, paman korban. Keisha Syafiah, korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya, akhirnya bisa dimakamkan dengan layak di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Hanapi, kakek korban, mengaku terpukul atas kepergian cucu tercintanya. Hanapi mengaku bahwa ibu korban mempunyai sifat dan perilaku yang mudah marah. Mungkin dia ada kelainan penyakit dia. Pernah dulu suaminya pernah cerita bahwa si Lia tuh Pak punya penyakit apa namanya yang dipanggil cepat emosi gitu, cepat marah. Jadi selalu sasarannya anak. Hanafi mengaku geram dan meminta polisi menghukum seberat-beratnya ibu korban yang juga anak Hanafi. Kasus pembunuhan Keisha oleh orang tuanya sendiri terbongkar setelah warga di sekitar pemakaman Gunung Kendeng di Lebak menemukan makam baru yang mencurigakan Sabtu 12 September lalu. Setelah dibongkar, didapati jenazah bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh. Warga di Desa Cipalabu, Lebak, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan di TPU Gunung Kendeng 12 September 2020. Anehnya, bocah 8 tahun ini masih berpakaian lengkap. Penemuan ini berdasarkan kecurigaan warga yang menemukan gundukan tanah mirip kuburan di area pemakaman pada 28 Agustus lalu. Setelah aparat Polres Lebak menyelidiki kasus ini, korban diketahui bernama Keisha Syafiah, anak dari pasangan Imam Syafi'i dan Lia Handayani. Pasangan suami istri ini tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keisha diduga menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya sendiri. Jasad korban kemudian dikubur untuk menutupi kejahatannya. Menurut polisi, penganiayaan ini terjadi pada 26 Agustus 2020 lalu. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu harus berurusan dengan polisi setelah menganiaya anaknya dengan selang karena sulit belajar secara online. Aksi keji sang ibu direkam warga sekitar dan viral di media sosial. Tidak sabar saat mendampingi anaknya yang sedang belajar online, seorang ibu di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega menganiaya anaknya yang masih berusia 8 tahun. Sang ibu emosi anaknya tidak kunjung mengerti pelajaran matematika yang tengah berlangsung. Warga yang iba kemudian merekam peristiwa ini dan mempostingnya di media sosial. Polisi kemudian memeriksa ibu yang menganiaya anaknya dengan selang. Namun, polisi akhirnya memulangkan MA setelah menjalani sejumlah pemeriksaan di Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur. Kepolisian memastikan MA akan terus diawasi gerak-geriknya oleh sebuah tim khusus dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang. Polisi bersama dinas terkait juga akan memantau kasus ini untuk menemukan solusi terbaik bagi korban. Pulangkan istrinya, hasil dari diskusi kami, rembukan kami dengan dinas terkait dari DP3A bahwa best practice-nya adalah kita berikan kesempatan ibu untuk pulang untuk kita evaluasi bagaimana kondisi psikis baik ibu dan anak dan kondisi lingkungannya dan apa sih penyebab kejadian itu bisa terjadi. Polisi akan memediasi kasus ini termasuk memberikan pendampingan terhadap anak malang tersebut. Polisi berharap peristiwa ini tidak terulang dan orang tua dapat lebih sabar saat mendampingi anaknya belajar di rumah. Di Simalungun, Sumatera Utara, seorang ibu rumah tangga diringkus polisi karena menganiaya anak tirinya. Pelaku mengaku kesal karena korban sulit diatur dan tidak mau mengerjakan tugas sekolahnya. 14 Februari lalu, GS seorang ibu tega menganiaya anak tirinya
karena korban tidak mengerjakan PR. Kejadian ini kemudian viral setelah direkam oleh teman korban. Akibat dianiaya dengan tangan dan gesper, tubuh siswa SD ini mengalami sejumlah luka memar. Saat kejadian, ayah kandung korban yang bekerja sebagai sopir tengah pergi bekerja. Setelah ada viral, langsung kita Polres dari Satreskrim Polres Simalungun dan Unit Reskrim Polisi Perdagangan meminta keterangan di masyarakat yang dapat di lokasi TKP, kita mendatangi, kemudian pas ketepatan ada pelaku kita tangkap, kita amankan, langsung kita periksa. Kakek korban yang tidak terima dengan perbuatan GS kemudian melaporkannya ke Mapolres Simalungun. Setelah polisi menangkap pelaku, korban kemudian dititipkan ke rumah aman. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menginstruksikan perubahan warna seragam Satpam sama dengan polisi. Kami hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami.